Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini ya, standar ini tadi kita sudah lihatkan. Oke ya. Awalnya tadi ini saya coba jadikan fungsi. Terus saya ingat, kan yang kita hitung ini BMI. BMI ini masih bagian dari atribut kan? Jadi untuk apa kita kembalikan? Ya, lebih baik kita jadikan sebagai void saja, di mana nilainya langsung di sini. Karena nilai perubahannya akan tetap dikenali di elemen prosedur fungsi yang lain, ya, karena dia adalah atribut dari kelas ini. Begitu juga waktu kita menetapkan kategorinya, karena kategori juga sudah menjadi atribut, ya, atribut dari kelas ini. Jadi apa yang bisa menjadi atribut kelas? Yang akan menjadi inputnya, juga menjadi output. Jadi sesuatu yang merupakan nilai-nilai yang akan dikelola terkait dengan kelas ini, ya. Ini bukan kelas jam, saya rubah dulu ya. Ya ampun, berarti saya tadi nggak di save as dulu ya. Mungkin biarinlah. Jadi ini saya lupa save as ya. Saya copy, pas dulu ya. BMI ya. BMI. Nah. Tadi terubah banyak ya, sayang kehapus-hapus, lupa saya di save dulu harusnya. Ya nggak apa-apa. BMI ini ya, tinggal kita tadi BMI untuk mengecek set atau mengubah kategori, menetapkan kategori ini kita tidak bisa pakai yang case. Ada 4 case-nya ya, tapi pakai if karena nilai yang dibandingkan itu bukan nilai yang memiliki keterutan seperti integer, karakter atau biner, tetapi adalah bukan biner, logik ya, tetapi adalah double, jadi harus pakai if. Kita mulai membandingkannya dengan kategori yang mana? Dari yang besar, OB, atau mulai dari yang kurang? Kurang. Nah, if BMI kecil dari 18,5 ya, maka dia adalah kategori sama dengan kurang ya. Oke. Else kan berarti dia lebih besar ya, lebih besar atau sama. Nah, kita cek lagi else if ya BMI besar sama dengan 18,5 ya. Nah, aduh. Nah, ini ada 2 ya. Besar dari 18,5. Dia kan pasti besar dari 18,5. Masih perlu nggak kita periksa? Nggak perlu ya. Tinggal kita periksa jika dia lebih ke kecil. BMI kecil dari mana? Dari 24. Nah, sama dengan waktu kita ngecek nilai untuk nilai NA itu 24,9 ya. Oke ya. Jika
jika BMI-nya kecil sama dengan 249, berarti dia kategorinya adalah normal ya. Normal. Oke. Terus else if. Nah, berarti ini kan kategori berikutnya kan dia pasti lebih besar sama dengan 24,9. Karena udah pasti lebih besar sama, kita tinggal mengecek batas yang di sini. Ini harusnya bukan 25 nih, tapi 2. Ini kan kecil ya. Oke, ini berarti batasnya 24,9 sampai dia ke kecil ya. Oke. Nah, berarti di sini kita cek dia BMI-nya kecil dari 299 ya. Oke, maka kategorinya adalah kategori berlebih. Apa? Berlebih. Oke. Else else-nya tinggal dia kalau dia lebih besar ya. Else-nya pasti ini kan lebih besar sama dengan 29,9. Berarti di sini kita langsung isi OB. Jadi ini harusnya nggak boleh ini ya, harusnya dia besar sama dengan 299. Langsung dari sini. Ini kecil sama dan ya. Nah, ini dia set kategori sudah dapat. Berarti berikutnya apa? Menampilkan hasil. Berarti 2 aja yang kita panggil dari sini kan? Ya. Ya, kita panggil pertama apa? A titik baca. Ya. Nih, dibaca ini sudah ada sekaligus menghitung. Nah, di sini kita berikutnya adalah tinggal menampilkan hasil. Oke, tulis. Dah, 2 itu aja kan? Nah, inilah bentuk yang kalian tuh udah jago ngoding, udah bagus ngodingnya kalau bisa bikin modul seperti ini, ya. Bukan hanya di main program bikinnya, tapi sudah dalam bentuk bungkus-bungkus ke dalam prosedur dan fungsi. Ini program kalian akan mudah dibaca kalau udah bikin terstruktur, ya. Kita coba jalankan. Kita input 70 sama 170 ya. Apa jadinya? Nah, ini hasil cek remnya. BB nya 70, tingginya 170. BMI nya jadi 0,24. Sekian ya. Kok jadi 0, ya? Oh, salah saya. Sentimeter ke meter itu bagi 100. Makanya 100 ya. Nah, kalau gini kan kita tahu nih, ya. Itu gunanya kalau kita bikin modul gini, kita tahu oh cepat di bagian mana dia yang salah di sini nih titik salahnya. Bukan dibagi 10 tapi dibagi 100.
BMI-nya 70, tingginya 107. Nah, ini udah benar ya. Hasilnya BMI-nya 24, sekian dan dia masuk loh. Sekarang kita coba, biasanya sih kalau selisihnya banyak 10 misalnya ya, BB-nya misalnya 80 ya, tingginya 170. Ini masuk, kira-kira masuknya berlebih. Nah benar ya, berlebih ya. Coba kalau kita masukkan 100, nah 100, tingginya 170. Ini udah OB nih masuknya ya. Coba saya masukkan sekarang yang kutilang-kutilang gitu ya. BB-nya 50, tingginya 107, kurang. Benar ya? Gitu. Coba cek tinggi badan kita. Coba kalau selisihnya 5 dengan tinggi ya. Misalnya 75 nih ya, dengan 170. Kira-kira ini masuk kemana nih? Normal atau berlebih? Oh udah masuk berlebih ya, tapi nggak OB ya. Kalau dia 72, coba penasaran ya. 72 sama 170 masih berlebih, berarti batasnya tadi 70, sama berat badannya. Kalau misalnya 65 ke 170, ini masuk normal. Nah, oke, selesai nih ya. Saya sudah contohkan bagaimana cara kita menyelesaikan program ya dengan spesifikasi soal tertentu. Program di mana cara kita membungkus ya, mengelola modul-modul di dalam programnya itu juga sudah terbungkus dengan rapi ya di dalam modul-modul yang dimana setiap modulnya mengerjakan pekerjaan yang spesifik ya. Dan nanti hasilnya adalah program kita mudah dipahami dan mudah dimodifikasi dan diulang lagi untuk mengerjakan hal yang lain ya, untuk digunakan untuk hal yang lain. Oke, ini dan contoh yang pertama ya. Sekarang untuk soal yang berikutnya. Nah ini coba kalian buat lagi ya. Di set S dari yang tadi ya.